Menteri Bahlil nyatakan siap berhenti jadi menteri jika salah. Kata DPR, Anda salah. Oh, kalau begitu saya minta maaf. Ini kejadian di Gedung Dewan ketika ditegur oleh DPR atas izin tambang Bahlil yang dia mengatakan siap mundur jika salah dan dia langsung mengkambing hitamkan PDIP. Tapi ketika dijawab oleh DPR, oleh kader PDIP bahwa itu bukan kader PDIP yang memberikan izin, lalu Bahlil langsung minta maaf saat itu juga. Kalau nggak salah dengan mengucap bismillah kalau nggak salah. Ya, kita coba lihat deh videonya. Nggak jadi mundur Pak, tuh ditanya. Itu bohong besar. Akibat bohong itulah kemudian datanya rusak kayak begini. Dan saya sudah tantang mereka. Dan saya bawa itu. Ini saya mohon maaf, saya potong dulu ya. Kalau kita dengar kalimatnya luar biasa, bohong besar itu. Ini seolah-olah sedang menjadi apa? Malaikat gitu ya. Oke, kita saksikan lagi deh. Ke Dewan Pers. Karena 2078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas bersangkut nomor 1. Tapi 2078 IUP itu adalah betul-betul hasil verifikasi, identifikasi yang dilakukan oleh Menteri SDM yang notabene-nya kader PDIP. Nah, itu. Kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari menteri. Siap. Enggak, saya kira Pak Menteri bukan kader PDIP, Pak. Oh, salah ya? Iya dong, kalau begitu cabut mohon maaf. itu. Saya pikir, ya saya cabut kata-kata Karena saya. kalau soal dibilang kader, nanti Bu Sri Mulyani juga dibilang kader, Pak Basuki dibilang kader. Saya mohon maaf lah, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya cabut kata-kata. Itu bohong besar. Ulangi sekali lagi. Akibat bohong itulah kemudian datanya rusak kayak begini. Dan saya sudah tantang mereka. Dan saya bawa itu ke Dewan Pers. Karena 2078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas bersangkut nomor 1. Tapi 2078 IUP itu adalah betul-betul hasil verifikasi, identifikasi yang dilakukan oleh Menteri SDM yang notabene-nya kader PDIP. Nah, Menteri SDM yang notabene-nya kader PDIP. Ini satu kalimat terakhir nih. Pak Haris boleh cek itu. Kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari menteri. Nah, kalau itu saya salah, saya siap jadi menteri. Berarti kalau ternyata salah, langsung mundur dong. Bukan minta maaf. Kita dengarkan. Enggak, fair aja. Enggak, saya kira Pak Menteri bukan kader PDIP, Pak. Oh, salah ya? Iya Ya, dong, kalau begitu cabut mohon maaf. itu. Saya pikir, ya saya cabut kata-kata Karena saya. kalau soal dibilang kader, nanti Bu Sri Mulyani juga dibilang kader, Pak Basuki dibilang kader. Saya mohon maaf lah, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya cabut kata-kata. Itu bohong. Gimana itu ya? Aduh, kacau beliau ini. Jadi tentu kalau seorang gentleman setelah mengatakan siap mundur, kalau salah ternyata ketahuan salah ya mundur dong. Bukan minta maaf pakai bismillah. Aduh, mundurkan Bahlil, jabatan semuanya tidak sah katanya. Semoga presiden tegas mood sana ya. Semoga presiden tegas, jangan pandang bulu siapapun itu, kalau yang justru merusak negara copot saja tanpa kecuali. Sebab dipelihara juga justru akan mencoreng wajah presiden sendiri. Wow, keren itu, benar sekali itu ya. Jangan sampai wajah Prabowo rusak karena para menterinya. Harusnya saat itu juga mundur dong katanya. Ya segera mundur saja. Mana ada pejabat siap mundur? Iya juga sih. Nggak ada ya. Oke, tuyul kalau janji pasti tidak akan ditepati. Nanti alasan, maksud saya bukan begitu. Ya begitu. Kan katanya polanya pejabat kalau ngeles itu kan begitu. 3 ya. Pertama, cari pembenaran. Kalau nggak nemu-nemu pembenarannya, kemudian dia melemparkan kesalahannya ke pihak lain. Ya. Kalau ndak ada yang bisa dilemparkan, dia cari alasan. Nah, kalau cari alasannya begitu, maksud saya bukan begitu. Nah, gitu. Itu 3 pola tuh yang biasa kita lihat dari para pejabat ketika mereka ngeles. Oke, kita lihat komentar di Twitter ya. Ada yang menarik nih. Bahlil, Budi Ari, Tito Karnavian, Zulhas, siapa lagi yang bagus kinerjanya? Ini sih satir ya. Karena orang-orang inilah yang kemudian kita anggap layak di reshuffle. Ini yang uang 11 triliun itu ya. Uang 11 triliun tapi katanya cuma 2 triliun. Jadi 2 triliun itu sebesar ini dari 11 triliun.
ya, apa korupsi. Siapa ya? CPO Wilmar Group. Oh, ngeri. Narasinya kok mirip-mirip buzzer yang seliweran. Oke, yang menyalahkan PDIP. Jangan-jangan memang satu komando. Janji siap mundur kalau salah. Begitu terbukti salah malah cukup minta maaf. Kambing hitamnya udah disiapin tapi nyalinya belum siap ikut pergi. Ya, bilangnya kesatria, nyatanya ya gitu deh. Oke, kita lihat lagi ya. Akhirnya ramai juga ya, kabar yang lainnya bermunculan seperti ini ya. Detik-detik ketika Bahlil mau salaman tapi tampaknya Prabowo malah menunjuk-nunjuk entah sambil bicara apa. Nah, ini nih. Nah, itu. Jadi ke Gibran salaman, ke Bahlil tidak, ke Mensesnek kalau tampak belakang salaman, kemudian yang paling kanan Don Dasko salaman juga. Nah, akhirnya kan ini dibahas oleh netizen, kena mental ini katanya. Detik-detik Bahlil kena mental saat ajakan bersalamannya ditolak Prabowo saat akan berangkat ke Singapura. Pertanda apa ini? Tentu orang-orang yang nggak suka menginginkan itu pertanda akan direshuffle. Tapi ya siapa yang tahu, itu kan hak prerogatif presiden. Mungkin karena Bahlil belum mandi. Oke, kalau gue jadi pejabat nggak akan salaman dicuekin gitu, mending mundur alon-alon. Tak kalah begini, ada satu lagi nih. Ini juga bikin kaget juga. Selain ada foto, saya nggak dimunculin, nggak disiapin nih foto sama apa minuman keras itu ya. Tidak ada klarifikasi juga dari Bahlil. Detik-detik Bahlil ngaku kalau dulu dia miskin dan marah, sedangkan sekarang dia kaya dan jahat. NCW juga pernah minta KPK untuk menyelidiki Bahlil dalam kasus Rempang. Oke, kita dengarkan. Waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, melempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Kita oligarki, itu kan kalimat yang menyebutkan bahwa dia bagian dari oligarki kah? Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Kalau mungkin kalau Anda jadi pejabat, kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Berarti saya jahat. Kan itu logika sederhana saja yang bisa kita pakai. Anda lebih baik dari saya, ya mungkin sayanya juga baik, tapi dia yang lebih baik. Ya. Anda lebih jahat, berarti saya juga jahat, cuman Anda yang lebih jahat. Kan begitu ya. Aduh, kita dengerin lagi deh. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang yang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih ingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Gitu loh. Sudah sampai di mana ini? Ada respon Sudirman Said katanya. Saya sebetulnya agak kaget gitu ya, kenapa seseorang yang naik secara sosial begitu rupa tuh bukannya menundukkan kepala dengan rasa syukur, tapi sepertinya kok menjustifikasi tindakan-tindakan yang menjadi concern banyak orang tadi misalnya. Misalnya ada kata-kata, waktu aktivis kita lihat mobil mewah melintas marah. Apa ya harus marah gitu kan? Tidak perlu marah gitu. Kemudian ketika mendapatkan mobil itu merasa enak juga. Jadi sisi luarnya saja yang dikemukakan, tapi sisi dalam bahwa aktivis itu adalah perjuangan, aktivis adalah idealisme, aktivis adalah ingin mencapai sesuatu dengan cara-cara yang baik. Itu kelihatannya dilupakan sama sekali, dan menurut saya itu statement yang berbahaya karena diucapkan di depan generasi muda yang seharusnya mereka ingin mendapatkan banyak sekali keteladanan gitu. Dan saya kira lihat respon di media sosial itu buruk sekali, seperti sedang mengkonfirmasi bahwa dia bergeser dari orang susah menjadi orang yang punya kuasa dan punya uang, dan bergeser dari yang tadinya baik, idealisme menjadi orang jahat. Itu nah, kurang lebih begitulah ya. Jadi
apa yang kita dengar dari seorang Bahlil yang dia mempersepsikan dirinya bahwa ketika dia miskin dia marah lihat orang kaya, ya itu mah Bahlilnya aja gitu, udah kita mah enggak gitu. Tapi sayang perspektifnya kemudian dia generalisir menjadi sebuah pandangan umum. Ya mudah-mudahan kita dijauhi dari perilaku-perilaku seperti yang ditampakkan oleh Pak Bahlil ini. Ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk tetap berlaku baik, beradab baik dalam saat posisi dimanapun kita berada.